uh, ingin mereview. Nah, di sini gue bukan mereview sih, tapi gue ingin menjelaskan beberapa kesalahan seorang Vicky Prasetyo saat menantang Deddy Corbuzier atau Aska Corbuzier untuk bertinju. Bukan karena dia bisa mengalahkan seorang Aldi Taher, terus dia merasa dia sudah menjadi petinju profesional. No, enggak guys, justru banyak kesalahan yang istilah kata dia terlalu nekat gitu. Ini nggak pengaruh umur loh. Kalau secara umur justru harusnya dia udah pasti dia lebih matang. Dia 37, sementara Aska cuma 15 tahun. Kesalahan si Vicky di sini itu adalah dari postur tubuh dia sendiri. Kenapa? Karena guys, yang namanya petinju itu memang membutuhkan otot, bukan hanya nekat atau tekad. Di sini perbedaan postur udah kelihatan. Aska dengan tubuhnya yang tinggi, bisa dibilang otot semua, tanpa lemak. Secara tinggi mereka juga seimbang. Vicky lebih dari 170, sedangkan Aska 180-an. Kenapa gue bilang kesalahan dari posturnya si Vicky? Karena yang namanya petinju itu nggak bisa memiliki tubuh gempal, guys. Kenapa? Yang namanya olahragawan itu membutuhkan pasokan udara dari perut. Makanya saat orang ingin menjadi atlet, yang pertama banget yang dilatih itu adalah pernapasan mereka. Dalam artian mereka tidak boleh menyimpan lemak di daerah perut. Dan bertinju itu sangat membutuhkan pernapasan di daerah perut, guys. Dan petinju itu harus tahu yang namanya kuda-kuda. Tidak berdiri, tidak asal-asalan saat memukul itu. Kuda-kuda itu harus benar, karena kalau tidak itu bisa jadi kesalahan fatal. Dan dilihat dari otot lengan pun, Vicky tidak melatihnya dengan benar. Dia terlihat sangat mus-musan, guys. Dari ronde pertama pun dia udah kehabisan nafas. Cuman egonya aja yang tinggi. Sementara Aska pernapasannya udah bagus. Dan dia pun udah berlatih boxing itu udah sangat lama, bukan begitu ditantang dia langsung latihan boxing. Sementara Vicky ibarat kata kayak orang kebelet gitu. Saat dia kebelet, di situ dia baru ingin menyelesaikan kebeletnya. Kalau kemarin dia menang lawan Aldi Taher, itu bukan karena dia jago tinju, guys. Ya ibarat kata kalau dibilang gue ngomongnya kasar ya mungkin nggak kasar juga sih, tapi ibaratnya dia sama Aldi Taher itu kayak lontong lawan lontong gitu. Ya Aldi juga gempal, lemak di mana-mana, begitupun dia gitu. Cuma menang tenaga doang gitu. Kalau secara pernapasan mereka sama ngaconya.
dan sangat berbahaya kalau orang itu, apalagi khususnya petinju ya guys, tidak mempunyai otot di perut. Karena orang bertinju itu pasti yang dihajar dari pinggang ke atas. Makanya itu dibutuhkan otot di dada dan otot di perut itu untuk melindungi organ penting di tubuh mereka gitu. Otot di dada ya melindungi rusuk mereka, melindungi jantung mereka. Begitupun otot di perut. Itu untuk melindungi ginjal, empedu, lambung, usus. Karena kalau orang berotot itu bukan ususnya yang berotot, tapi ususnya itu apa ya? Usus itu tumbuh di luar otot kayak apa? Otot itu tumbuh di luar usus, bukan di dalam usus. Kalau lemak itu memang tumbuh di dalam usus. Makanya ini si Vicky kata gue sih bunuh diri benar gitu. Untungnya dokter udah menyarankan dia untuk stop, nggak lanjut sampai ronde ketiga. Jadi sekarang kita lihatlah ya, kalau kita mau bicara lucu ya lucu gitu, melihat postur seorang petinju dengan perutnya yang membuncit. Ya mungkin kalau si Vicky ingin menjadi pegulat mungkin bisa, karena kalau pegulat itu dia memang tidak membutuhkan otot, dia hanya membutuhkan berat badan untuk menjatuhkan atau menahan lawannya. Jadi saat dia kehajar sama Aska habis, karena saat lemaknya terpukul itu jauh lebih sakit. Jadi buat gue sih nyaranin buat kalian yang ingin menjadi seorang tinju ya dilatih ototnya, pernapasannya, terutama di bagian perut, di bagian lengan itu sangat dibutuhkan. Dan kuda-kuda, karena gue lihat di sini kuda-kudanya si Vicky ngaco. Petinju itu nggak boleh saat dia bertinju memukul kakinya nggak boleh ke samping, itu harus ke depan. Dan cara memukul pun salah aja, cara memukul itu pun bisa fatal buat tangan kita guys. Karena buat orang yang pernah ikut bela diri pasti tahu yang gue maksud. Kesalahan memukul itu bisa berefek di otot lengan. Memukul itu jangan ke samping, memukul itu ke depan. Dalam artian memukul jangan dengan ini guys, tapi dengan ini. Kalaupun dia memukul ke samping, tetap dia harus menggunakan ini. Kalau dia menggunakan ini, itu bisa mencederai otot lengan kita. Jadi ya gue yakin sekarang si Vicky badannya lagi sakit-sakit semua. Dan kemungkinan ya namanya orang baru jatuh kan nggak berasa sakitnya mungkin setelah beberapa jam. Begitupun dia.
Mungkin kemarin ditinjau Aldi Taher nggak berasa, karena Aldi Taher pun tenaganya nggak sekuat itu. Ya bayangin aja bertinju 9 menit aja, bukan 9 menit, 2 menit aja si Vicky udah ngos-ngosan begitu. Ya karena dia tidak mengikuti prosedurnya dengan benar. Dia tidak mengurangkan lemak di perutnya, dia tidak melatih pernapasan perutnya. Nah, itu yang bikin dia cepat kedodoran, pernapasan dia kedodoran. Seorang petinju itu biasa latihan lari bisa nyampe kurang lebih 30 menit, 1 jam. Dalam sehari itu rata-rata yang namanya petinju kah, bela diri kah, itu latihan lari pasti. Karena untuk memperkuat otot kaki, memperkuat kuda-kuda. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi petinju itu pun sama kayak kita berlatih bela diri. Semuanya harus pas. Kalau orang udah ahli bela diri, terus badannya membesar, itu nggak masalah. Dia sudah tahu bagaimana cara mengolah pernapasan. Tapi kalau badan besar baru berlatih bela diri, itu pasti suruh ngurusin badan dulu. Karena nggak bisa, nggak akan kuat, nggak akan bisa apa ya, badannya itu nggak akan bisa cepat nerima, bahkan cenderung kaget. Oke guys, jadi itu aja yang mau gue sampein, kesalahan seorang Vicky Prasetyo dalam menantang Deddy Corbuzier yang diterima oleh Aska. Andai kata dia ngelawan Deddy pun mungkin nggak nyampe ronde kedua udah kelar acaranya. Ya sekali lagi, andai pun kalian ingin menjadi petinju, pernapasan perut itu penting, otot perut itu penting, otot lengan itu penting, bukan hanya nekat dan tekad. Oke, thank you kalian sudah melihat konten ini. Bonding, mana yang mau bonding sama papa, mana yang mau bonding sama papa.